Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai kisah yang penuh hikmah ini, mari kita bersholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar kita diberikan panjang umur yang barokah. Jangan lupa subscribe dan berkomentar di bawah, karena subscribe dan komentar Anda sangat berarti bagi kami. Mari kita mulai kisahnya. Di balik cat perak yang membungkus tubuhnya dari kepala hingga kaki, manusia silver menyimpan lebih dari sekadar seni pertunjukan jalanan. Ia menyimpan kemarahan. Setiap hari, ia berdiri kaku di bawah terik matahari, menyusun gerakan lambat dan menahan napas panjang demi menarik perhatian orang lewat. Anak-anak kadang menatap takjub, orang dewasa sesekali melemparkan koin, dan sebagian besar hanya berlalu begitu saja. Tapi bukan itu yang menyakitkan. Yang membuat hatinya panas adalah kenyataan bahwa setelah seharian berdiri seperti patung, hasil keringatnya selalu dirampas oleh tangan-tangan serakah yang mengaku menguasai jalanan. Anggota GRIP, geng kecil pemalak jalanan yang merajalela di kawasan pinggiran kota, telah lama menjadi momok bagi para pengamen, penjual asongan, dan pekerja informal lain seperti dirinya. Mereka datang berkelompok, berbicara keras, dan tak segan menggunakan kekerasan jika ada yang menolak memberi jatah keamanan. Mereka tak pernah bekerja, tak pernah tahu apa itu lelah berdiri 8 jam penuh dengan tubuh tertutup cat yang mulai menggumpal di kulit. Tapi mereka merasa berhak mengambil hasil dari kerja keras orang lain, termasuk koin-koin kecil yang dikumpulkan manusia silver dengan susah payah. Sudah tak terhitung berapa kali ia harus menahan diri. Saat mereka merampas kantong koinnya, saat bahunya ditepuk kasar, saat tubuhnya didorong hanya karena terlambat memberi. Ia memilih diam, memilih bertahan, memilih tidak membuat keributan. Tapi kesabarannya punya batas. Setiap kali koinnya lenyap, setiap kali suara tawa kasar itu terdengar di telinganya, ia mencatatnya dalam hati. Dendam yang awalnya kecil kini tumbuh besar, mengeras dalam diam, menyatu dengan cat perak yang membungkus tubuhnya. Hari demi hari ia bertanya, sampai kapan aku harus terus mengalah? Hari itu ia tidak turun ke jalan untuk menghibur. Tidak ada gerakan lambat. Tidak ada patung hidup. Ia hanya menunggu, berdiri di pojokan kota yang sepi, sebuah tempat yang jauh dari lalu lintas dan sorotan orang. Senja mulai merayap. Bayangan bangunan tua jatuh panjang di aspal yang mulai dingin. Di tangan kirinya tergenggam erat beberapa koin logam, bukan untuk ditampilkan, tapi untuk digunakan. Wajahnya tenang, tapi matanya menyimpan badai. Dalam pikirannya hanya satu nama, satu wajah, satu target. Anggota GRIP yang paling sering menindasnya, yang akan ia hadapi sore ini. Ia tahu pria itu selalu melintasi sudut kota ini setiap sore, entah untuk mencari target baru atau sekadar pulang dari memalak di tempat lain. Jalur itu bukan kebetulan, dan sore ini, perangkap telah dipasang. Manusia silver berdiri seperti biasa, diam dalam postur sempurna. Ia tahu pria itu takkan curiga. Tak ada yang menyangka seseorang sepertinya akan melawan, apalagi menantang. Tapi hari ini, segalanya berubah. Bukan hanya karena dendam, tapi karena martabat. Karena cukup sudah hidup dalam ketakutan, cukup sudah jadi sasaran empuk geng jalanan. Hari ini, manusia silver bukan lagi patung hiburan. Dia adalah pelindung dirinya sendiri. Langkah-langkah berat itu akhirnya terdengar. Pelan, malas, tapi penuh kepercayaan diri. Anggota GRIP itu muncul dari tikungan, sendirian, mengenakan kaos oblong kusam dan celana sobek di lutut. Ia menguap lebar sembari menyeringai. Wajahnya terlihat lelah namun tetap menyimpan kesombongan. Tangan kirinya menggenggam puntung rokok, sementara tangan kanan masuk ke saku, seperti biasa siap menarik paksa hasil rampasan. Saat pandangannya menangkap sosok manusia silver di kejauhan, ia tertawa kecil, seolah melihat mangsa lama yang tak kunjung belajar. Suasana kota yang sunyi membuat detik-detik itu semakin terasa lambat, seolah waktu memberi ruang bagi sesuatu yang besar untuk terjadi. "Hei, si perak, banyak rejeki hari ini?" teriaknya sambil melangkah mendekat. Nada suaranya santai namun penuh perintah. Manusia silver tetap berdiri di tempatnya. Tak bergerak, tak ada senyum, tak ada reaksi, hanya tatapan lurus yang tak biasa. Biasanya ia akan menunduk,
menyodorkan kantong koin dengan cepat agar tak dipukul. Tapi kali ini berbeda. Anggota Grip mulai menyadari ada yang janggal. Wajah manusia Silver terlalu tenang, terlalu fokus, seperti seseorang yang sudah mempersiapkan sesuatu sejak lama. Angin sore berhembus pelan, membawa aroma ket dan ketegangan yang mulai menebal di udara. Manusia Silver akhirnya bersuara. Suaranya pelan, tapi tegas, seperti seseorang yang telah menyusun kalimat itu dalam pikirannya ribuan kali. Mau uang? Sini, ambil sendiri. Ucapannya membuat si Grip berhenti melangkah sejenak. Biasanya tidak ada keberanian seperti itu dari para pemulung jalanan. Namun ia terlalu congkak untuk merasa terancam. Ia justru mendekat lebih cepat, tertarik oleh ketidakwajaran itu. Apaan sih? Sok berani sekarang? Gumamnya sambil mendekati manusia Silver. Wajahnya mulai berubah dari penasaran menjadi waspada. Ada semacam energi berbeda yang memancar dari sosok perak itu. Bukan takut, tapi siap. Sebelum sempat mengulurkan tangan, manusia Silver mengangkat dagunya sedikit. Tapi ada syarat, katanya, pelan tapi tajam. Kalahkan aku dulu. Kalimat itu menghentikan langkah si Grip. Matanya menyipit, mencoba membaca ekspresi lawan di depannya. Sebuah tantangan? Dari manusia Silver yang biasa jadi sasaran ejekan dan tendangan, dunia seakan jungkir balik. Ia tertawa, mencoba menghapus kegugupan yang mulai merayap ke dadanya. Hah? Lu ngajak ribut? Sama gue? Tawanya pecah, keras dan menggema di gang sempit itu. Tapi dalam hati, ia mulai merasa ada yang salah. Situasi ini tak seperti biasanya. Namun ego menutup logika. Si Grip merasa tertantang dan terpancing, seperti banteng yang disodori kain merah. Ia melangkah cepat, bersiap memberi pelajaran. Tapi saat ia mendekat, pandangannya menangkap gerakan tangan manusia Silver yang begitu cepat, dan sebelum sempat bereaksi, benda kecil meluncur ke arahnya. Sebuah koin logam, dilempar dengan kekuatan terukur, menghantam pelipisnya dengan presisi mengejutkan. Ia terhuyung mundur, tidak percaya bahwa benda sekecil itu bisa membuat pandangannya kabur sesaat. Detik berikutnya, suara napas berat manusia Silver terdengar, lebih dekat, dan posisi bertahan pun berubah jadi serangan. Koin itu terasa seperti peluru kecil yang menghantam kepala si Grip. Ia terkejut, tubuhnya goyah dan langkahnya kacau. Tak pernah sebelumnya ia mengira manusia Silver yang biasa berdiri membisu bisa melempar dengan akurasi dan kekuatan seperti itu. Rasa sakit menjalar ke pelipisnya, dan ia mengusapnya dengan tangan gemetar. Namun belum sempat pulih, gerakan cepat lainnya menyusul. Manusia Silver menerjang, tubuhnya berputar, lalu sebuah tendangan memutar mendarat tepat di dadanya. Si Grip terlempar ke belakang, menabrak dinding kusam, terbatu keras saat udara keluar paksa dari paru-parunya. Manusia Silver tidak menunggu. Ia melangkah maju, langkahnya terlatih, penuh kendali. Setiap gerakan seperti hasil dari latihan yang panjang, bukan asal hajar. Si Grip, yang biasanya mendominasi jalanan, kini tergagap mencoba berdiri. Ia melayangkan pukulan membabi buta, tapi manusia Silver menangkis dengan mudah. Tangannya melesat, menyentuh siku lawan, memutar tubuh si Grip dan menjatuhkannya ke tanah dengan teknik bersih. Ini bukan perkelahian biasa. Ada ilmu di balik gerakan-gerakan itu. Ada kedisiplinan dalam tiap langkahnya. Si Grip mulai sadar, lawan di depannya bukan orang biasa. Berusaha bangkit, si Grip mencengkeram batu kecil di dekatnya, berharap bisa membalikan keadaan. Tapi manusia Silver sudah mengantisipasi. Sebuah koin meluncur dari jari-jarinya, kali ini ke arah tangan si Grip. Suara logam menghantam kulit terdengar nyaring, diikuti oleh erangan kesakitan saat batu itu terlepas. Jari-jarinya memar, tak bisa digerakkan. Ia menatap manusia Silver dengan pandangan panik. Tak ada celah untuk melawan. Setiap upayanya selalu dibaca dan dipatahkan. Udara sore terasa semakin dingin, dan untuk pertama kalinya, si Grip merasa takut di wilayah yang biasa ia kuasai. Ini bukan cuma soal uang, kata manusia Silver. Suaranya rendah dan dalam. Ini tentang harga diri. Kalimat itu menghentak kesadaran si Grip,
seperti pukulan yang lebih keras dari tendangan manapun. Manusia silver menghampiri. Koin-koin di tangannya berkilau di bawah cahaya matahari yang hampir tenggelam. Setiap koin kini menjadi senjata, bukan hanya alat mencari rejeki. Dengan ketenangan mematikan, ia melontarkan satu persatu, bukan untuk melukai parah, tapi untuk menunjukkan kekuatan dan kendali. Si Grip tak berkutik. Ia tak pernah merasa sehina ini, dipermalukan oleh seseorang yang dulu dianggap lemah. Pukulan demi pukulan tidak hanya mengenai tubuh, tapi juga egonya. Setiap benturan adalah pengingat atas kesalahan, atas kekejaman yang selama ini ia lakukan. Manusia silver bergerak seperti bayangan, tak bisa diprediksi, tak bisa dihentikan. Si Grip sudah tak mampu berdiri tegak. Darah mengalir dari hidungnya. Napasnya tersengal. Rasa takut menggantikan arogansi. Dan dendam yang lama terpendam kini telah mewujud dalam kekalahan telak. Sore itu, jalanan tak lagi dikuasai oleh preman. Sebaliknya, kota menyaksikan pembalasan yang tak pernah diduga, di tangan seorang seniman jalanan yang menolak dipermainkan lagi. Tubuh manusia silver bergetar oleh adrenalin, tapi matanya tetap fokus. Peluh bercampur ket menetes dari dagunya. Ia tahu ini saatnya mengakhiri segalanya. Tak ada keraguan dalam geraknya. Si Grip mencoba kabur, tapi tubuhnya tak mau diajak kompromi. Rasa sakit menjalar ke seluruh sendi. Ia tak lagi pemalak jalanan, hanya lelaki takut yang kalah telak. Manusia silver berdiri di atasnya, lalu menjatuhkan satu koin ke dada si Grip. Tak ada kata, hanya tatapan dingin yang berbicara lebih dari 1000 ancaman. Dengan langkah tegap, ia meninggalkan lokasi. Jalanan kembali sunyi, tapi atmosfer telah berubah. Ia bukan lagi korban, kini ia adalah simbol perlawanan. Si Grip terbaring diam, luka di wajahnya menyiksa. Tapi luka di harga dirinya jauh lebih dalam. Sejak hari itu, tak ada lagi pemalakan di wilayah itu.